minggu kedua ini yaitu tentang people pleaser. Ini teman-teman mungkin ada yang sudah pernah mendengar, tapi mungkin juga ada yang belum pernah mendengar. Tema people pleaser ini sebenarnya salah satu antitesis dari tema kita minggu yang lalu, yaitu self-love. Kalau self-love itu konotasinya positif untuk minggu lalu. Tapi malam hari ini, people pleaser ini konotasinya negatif. People pleaser itu orang yang fokus hidupnya bagaimana caranya menyenangkan orang lain. Sampai kemudian lupa bahwa dia sendiri juga berhak untuk bahagia. Ini namanya people pleaser. Ini wacana yang akrab mungkin untuk teman-teman yang kuliah di jurusan psikologi misalnya. Dan ini fenomena yang banyak kita jumpai hari ini. Kelompok people pleaser ini, apalagi hari ini kan kita hidup di medsos yang logikanya adalah logika viral atau tidak viral. Logika medsos itu kan semakin banyak orang melike, memfollow, mensukai kita, itu semakin kita merasa senang. Akhirnya fokus kita hanya gimana caranya orang senang padaku. Nah, nanti dalam banyak momen kita kadang-kadang tak sadar kita jadi orang yang berkarakter people pleaser ini. Kita ingin menyenangkan orang lain terus sampai lupa bahwa kita juga berhak loh untuk senang. Nah, jadi people pleaser ini kalau didefinisikan di buku-buku ya antara lain definisinya seperti itu. Orang-orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain, menjadikan orang lain sebagai tujuan atau pusat hidupnya, sehingga bahkan mengorbankan kebahagiaan, kenyamanannya sendiri untuk orang lain. Bahkan ada yang sampai menganggap dirinya sendiri bukan prioritas. Prioritas utama ya gimana caranya orang itu senang padaku. Mereka menganggap nilai dirinya terletak pada pandangan baik orang lain terhadap dirinya. Nah, ini nanti penjelasannya harus hati-hati karena selama ini teman-teman kan sering diceramahi, sering diminta untuk peduli sesama. Jadi, nah, people pleaser ini tidak sama persis dengan peduli sesama tadi. Tapi people pleaser ini orang yang menggadaikan kebebasannya, orang yang memasrahkan eksistensi kesejatian dirinya kepada orang lain. Nah, ini namanya people pleaser. Saya tidak tahu teman-teman pernah merasakan gejala seperti ini atau tidak. Ya nanti coba teman-teman setelah ngaji ini coba dipikir-pikir. Jangan-jangan kita masuk kategori orang-orang yang people pleaser ini. Inginnya dipuji terus, inginnya di-like terus, ingin orang senang terus pada kita. Sehingga kita melakukan apapun tidak masalah. Itu kan banyak kan yang mungkin punya channel YouTube, mau bikin konten-konten. Padahal itu bukan tipe kita, bukan gaya kita. Tapi kok ya kalau saya begini banyak yang melike ya. Kalau saya begini banyak yang memfollow ya. Ya sudahlah aku gini saja terus. Meskipun yang itu kita bukan ahlinya, yang itu kita bukan keinginan kita. Nah, itu mungkin kita sering mengalami yang seperti itu. Kalau dalam filsafat, mungkin teman-teman ingat dulu sekali kita pernah ngaji tentang tokoh filosof namanya Heidegger. Heidegger ini orang sering menyebutnya filosof yang punya gaya berpikir eksistensialis, meskipun beliau ini lebih terkenal sebagai seorang filosof yang gayanya fenomenologis. Nah, Heidegger ini membagi manusia itu jadi dua. Yang pertama manusia otentik, namanya Dasein. Yang kedua, manusia yang tidak otentik, namanya Das Man.
Dasein itu manusia otentik itu manusia yang jadi dirinya sendiri. Eksis sebagai dirinya sendiri. Hidup versi keinginannya sendiri. Ini namanya manusia yang otentik. Jadi saya ingin A dan saya menghidupkan diriku dalam versi A. Ini namanya otentik. Yang aku jalankan sekarang ya ini keinginanku. Yang aku lakukan sekarang ya persis seperti inilah yang aku ingin hidupkan dalam diriku. Ini namanya manusia yang otentik. Tapi nanti ada manusia yang jenisnya dasman. Dasman itu manusia yang tenggelam dalam lingkungan sekelilingnya. Jadi dia ini tidak kelihatan. Kenapa? Karena hidupnya selalu, kalau orang lain ke utara, dia ke utara. Orang lain ke selatan, dia ke selatan. Kita sering menyebut orang-orang seperti ini tidak punya prinsip. Yang penting orang senang saja, tidak ada yang marah padaku, tidak ada yang tersinggung denganku. Apa yang aku lakukan, ya ikut mereka saja. Ini orang namanya dasman, orang yang tenggelam. Dia seolah-olah ada, tapi sebenarnya tidak ada, dia tidak dihitung. Kalau bahasa Arab itu ada peribahasa wujuduhu ka'adamihi. Jadi adanya seperti tidak adanya. Nah, people pleaser ini jenis orang yang semacam itu. Jadi orang yang seolah-olah ada, padahal dia tidak ada. Keberadaannya dipakai hanya untuk orang lain, menyenangkan orang, menggembirakan orang, membuat orang suka atau setuju dengan dirinya, dan lain sebagainya. Jadi, ini awalnya ini, semoga sudah mulai bisa ditangkap. Ciri umumnya people pleaser itu ada 4. Yang pertama, dia selalu ingin bagaimana agar orang itu senang. Menyenangkan orang itu maksudnya senang pada dirinya atau senang pada diri kita. Gimana orang senang terus pada kita. Sehingga masuk yang kedua, kita cenderung setuju. Orang ini punya pendapat apa, orang ini punya keinginan apa, punya permintaan apa, kita iyai saja, kita oke saja. Bila perlu kita bantu, dia ingin apa, wah sampean bagus, sampean baik, wah saya bantu apa yang ingin dia. Itu ya, ini gaya seperti ini. Jadi kita ingin menyenangkan orang dengan cara menyetujui apapun pendapatnya, apapun keinginannya, apapun permintaannya. Jadi karena kita takut dia marah, kita takut dia tidak suka sama kita takut dia ninggal kita. Nah, jadi ini ciri kedua. Jadi kita menyetujui apapun keinginannya, sehingga kita khawatir kalau dia kecewa, kalau dia marah. Bahkan sampai mengabaikan pendapat kita sendiri atau kenyamanan kita sendiri. Misalnya teman kita ngajak, yuk malam-malam gini nyate yuk, enak loh sate di sana. Padahal kita tahu kita itu tidak suka sate di warung itu, kita pernah nyoba. Tapi ya demi teman, ayolah. Saya juga suka kok ke sana. Itu padahal kita tidak suka. Itu dalam rangka apa? Kita takut dia kecewa, kita takut dia marah, kita takut dia tidak berkenan dengan kita. Jadi kita mengabaikan pendapat kita sendiri, kenyamanan kita sendiri demi kesenangan orang lain, demi kesetujuan, demi kenyamanan orang lain. Nah ini saya tidak tahu teman-teman pernah begini atau tidak. Nah nanti kita lihat ya. Ya meskipun dalam hidup ini kadang-kadang kita butuh, kadang kita menyebutnya basa-basi semacam itu, tapi nanti sampai level tertentu model people pleaser ini membahayakan untuk kita sebagai manusia. Nanti kita lihat di titik-titik mana people pleaser ini membuat diri kita sebagai manusia jadi tidak otentik lagi, tidak asli lagi. Kita jadi manusia yang palsu, bukan diri kita sendiri. Nah, yang penting kita ingat dulu ciri umum 4 ini ya. Kita selalu ingin menyenangkan orang, setuju apapun pendapat, keinginan, permintaan orang,
khawatir kalau orang itu nanti kecewa, marah sama kita, sampai kita mengabaikan pendapat kita sendiri, kebenaran kita sendiri, kenyamanan kita sendiri. Jadi ini 4 ciri-ciri umum dari yang kita sebut malam hari ini sebagai people pleaser. Hari ini kan banyak kita begini, misalnya di medsos-medsos. Aslinya ya kita ndak suka sih teman kita begitu, tapi wong temen mau gimana lagi ya kita jempoli lah, kita kasih emoticon ketawa ya. Padahal gitu aslinya kita merengut, tapi ya di WA dia kita pakai ketawa-ketawa. Padahal sebenarnya ya ndak lucu sih, misalnya tapi kita ikut ya sudah mau teman mau gimana lagi misalnya. Itu jenis gaya menyenangkan orang. Tapi nanti kalau sudah sangat dalam dia jadi negatif.